dari Komplek Balai Budaya Minomartani Ngaglik Lembang. Inilah Radio BBM, Jaringan Radio Komunitas Yogyakarta. Selamat malam warga budaya, kembali di kesempatan malam hari ini bersama Andi Wisnu. Kita masih dalam acara podcast budaya yang hadir setiap hari Rabu dari Radio BBM FM, dan kita masih melanjutkan di bagian ketiga. Temanya adalah tentang Rojo Salah Rakyat Kepradah. Nah, ini tentunya banyak hal yang bisa kita petik dari pembicaraan kita beberapa waktu yang lalu, mulai dari episode 1, episode 2, dan tentunya malam hari ini di tanggal 13 Agustus 2025 kita memasuki episode yang ketiga. Dan telah hadir di studio narasumber yang telah membersamai dari awal podcast budaya yang dulu kita membahas tentang tsunami sampai sekarang akhirnya kita menjelajah ke kondisi negara. Nah, negara di mana? Negara yang telah menjadi cikal bakal dari beragam kondisi yang mewarnai republik ini. Nah, tentunya di malam hari ini telah hadir beliau Bapak Dr. Andes Ibnu Subianto, AKT. Sugeng Pak Ibnu. Sugeng. Dan juga telah hadir Mas Sarworo. Sugeng Mas Woro. Sugeng. Dan warga budaya, perlu kami sampaikan bahwasanya siaran Radio BBM FM dipancarkan melalui platform radio streaming radio.garden, radio.net, radio Diwan Stop Radio, serta Zeno.fm dengan kata kunci saluran BBM FM, dan khusus untuk seri siniar ataupun podcast juga disiarkan melalui kanal YouTube Radio BBM FM. Cara mendukung keberadaan Radio BBM FM adalah dengan donasi tombol terima kasih atau super thanks di setiap video YouTube Radio BBM, dan donasi melalui website saweria.co Radio BBM. Khusus untuk donatur Saweria akan diundi setiap akhir pekan untuk mendapatkan voucher buku gratis dari penerbit Garuda Waca. Adapun untuk promosi produk, Anda dapat menghubungi di 08562856 atau DM ke Instagram Radio BBM, dan pastikan Anda subscribe kanal YouTube Radio BBM. Dan di malam hari ini warga budaya telah berakhir di episode 2 kemarin, bagaimana kemudian Danang Sutawijoyo yang kemudian mendapatkan fasilitas khusus setelah berhasil ketika itu menaklukkan Aryo Jipang. Nah, terkait dengan hal ini Pak Ibnu, apakah kemudian memang pendidikan ataupun penempaan yang diberikan kepada Danang Sutawijoyo ketika itu memang sedemikian disetting oleh Hadiwijoyo atau bagaimana Pak Ibnu? Ya, sebetulnya Danang Sutawijoyo itu ketika setelah orang mengalahkan Aryo Penangsang itu dipanggil ke Pajang. Nah, Keraton Kajang itu kan kalau lokasinya, bekas-bekasnya itu kan dekat sekali dengan Laweyan. Laweyan itu kira-kira 1 kilometer dari Laweyan. Dan Laweyan itu kelihatannya desa yang tradisional sejak dulu itu sudah ada. Nah, di situ ada pelabuhan pantai ya dari Bengan Solo yang disebut Butuh. Nah, di dekat Laweyan itu ada pasar. Nah, kelihatannya tempat tinggalnya Senopati ini waktu itu masih Sutawijoyo itu berada di sebelah utara pasar
Lor pasar butuh. Butuh tuh. Makanya disebut ngabei. Loreng pasar. Loreng pasar. Gitu. Jadi kalau menurut ceritanya itu Laweyan itu adalah kawasan perdagangan kuno, Pak. Jadi sebelum Surakarta ada, Keraton Surakarta ada, itu Laweyan itu sudah ada. Bahkan mungkin sudah lebih dulu dibandingkan dengan Pajang, Keraton Pajang. Itu desa kecil yang basisnya itu di situ sebenarnya perdagangan. Nah, karena di dekatnya di situ itu ada tempat pelabuhan sungai yang namanya Butuh itu. Gitu. Makanya disebut Sunan Butuh. Barang itu kan ada cerita Ki Ageng Butuh. Ki Ageng Butuh itu kan sebenarnya apa namanya semacam kepala bandarnya di situ. Ya, gitu. Nah, itu artinya Arya Penang apa namanya Raden Sutawijaya itu diberi peran yang sangat besar sekali jadi lurai pasar. Nah, zaman dhisik kan lurai pasar ini ya wah Mantri pasar. Kalau sekarang namanya mantri pasar ya. Secara mungkin. ekonomi. Tapi itu kan posisi ekonomi yang sangat bagus sekali. Ya, yang mengendalikan itu. Artinya dari situlah sebetulnya Danang Sutawijaya itu belajar ekonomi. Padahal masih muda sekali ketika diangkat menjadi apa namanya ngabei loreng pasar kuwi. Artinya sebetulnya kalau ini figur yang apa namanya Terpilih ya. Bukan figur yang suka kehidupan duniawi. Wah, ngabei loreng pasar itu sudah ngawu-awu. Ya. Tapi kelihatannya beliau tidak. Dan sering meninggalkan apa namanya rumahnya itu pergi ke suatu tempat ya. Untuk menyepi. Istilahnya orang Jawa itu Topo Broto. Nah, Topo Broto itu ternyata berada di daerah yang namanya apa Lipuro. Berarti meninggalkan dari kemewahan hidup. Menuju ke Lipuro jaraknya sangat jauh. Ya, sekitar 70 km lebih. Ya. Tapi ya dengan kuda cepat. Ya, kalau dengan kuda ya sehari lah. Ya tetap sehari. Nah, dan ketika itu kelihatannya di Lipuro itu semacam padepokan peninggalan, tapi keluarganya kelihatannya tinggal di situ. Dari cerita-cerita masyarakat, cerita tutur masyarakat setempat. Nah, lalu di Lipuro itu ada yang namanya Batu Gilang, Selo Gilang itu. Ya. Tempatnya dia bertafakur. Ya, memohon keadilan pada Tuhan ya. Itu ada di situ. Nah, ini yang riwayatnya ketika Danang Sutawijaya itu meskipun diberikan kemewahannya, tapi dia tidak menikmati kemewahan begitu saja, tetap lebih banyak ke bagaimana sebetulnya visi dia sebagai seorang pemimpin. Dan dari sini barangkali kita juga bisa melihat ya Pak, bagaimana kemudian sosok Danang Sutawijaya sendiri ketika itu, walaupun berkedudukan sangat barangkali strategis ya. Namun ternyata tidak silau oleh harta dan juga tidak serta-merta mengejar harta. Mumpung aku kanggonan, mumpung aku keduwenan, mumpung ono kalodangan. Nah, kayaknya aji mumpung itu tidak dimanfaatkan oleh Enggak, karena dia sebetulnya bagian dari rakyat biasa. Ya, karena dulu kalau seorang nikmat itu namanya Raden. Ya, dia sebutnya itu Danang. Gitu. Danang itu ya seorang anak-anak yang mempunyai kelebihan itu Danang. Makanya disebut bukan Raden Sutawijaya. Gitu. Dan akhirnya dalam konteks ini dia bukan dari kalangan apa namanya aristokrasi. Gitu. Saat itu ya. Nah, sehingga
dia lebih banyak lagu prihatin. Dan sebetulnya yang mendidik guru utamanya dia itu ya Ki Juru tadi. Ki Juru, Pak. Berarti kan mungkin ketika Danang Sutawijaya sendiri sebagai ngabei yang berada di loreng pasar tadi, Pak Ibnu, apakah kemudian cara Danang Sutawijaya sendiri belajar untuk kemudian bisa mengembangkan visi, menyampaikan misinya juga, lalu kemudian belajar bagaimana menjadi sosok yang bisa jadi paugerannya masyarakat itu juga dimulai dari pasar atau dari mana? Justru di Silogilang itu. Di Silogilang. Ya. Dan kalau menurut saya ya sangat kuat sekali ya aroma kawasan di Silogilang itu memang sangat mistis ya. Kalau saya bilang itu sangat mistis. Nah, memang dia dididik oleh Ki Juru, Pak. Ki Juru kelihatannya bukan hanya pengentan-pengentan yang namanya kanuragan, tapi lebih banyak ke visi kenegarawanannya. Gitu. Ilmu perang dan sebagainya itu diajari. Itu waktu ke Silogilang itu bersama Ki Juru tidak, Pak? Tidak selalu. Tidak selalu ya. Tapi kelihatannya Ki Juru juga banyak masih di Pajang ya? Enggak itu. Enggak juga. Enggak juga gitu. Tapi ketika sudah 2 minggu, 2 windu. 16 tahun. Ya. 16 tahun. Dan itu kira-kira tahun 1581-82. Itu diingatkan sama Sunan Kalijogo bahwa janjimu itu harus dipenuhi, apapun itu janji. Dan dia sudah melakukan janji. Kalau enggak nanti kamu yang kesikut sendiri gitu. Akhirnya dengan berat hati itu di hadapan Kiswanan Ageng itu diumumkan bahwa dia itu diserahkan gitu. Bumi Mentau tadi. Bumi Mentau. Dan proses perjalanannya itu diceritakan dengan bagus di Babat Tanah Jawa di buku 47 kalau tidak salah. Nah itu ada ceritanya bagaimana perjalanan dari Pajang menuju Mataram itu lewat jalur utara. Jadi kelihatannya lewat Pengging terus ke utara, ke barat terus. Manis Renggo. Ya sebelah selatannya Mas Renggo. Namanya Demang Karanglo ya. Oh, Karanglo. Itu ketemu di banyak sekali ceritanya, bagus sekali. Nah, kalau Karanglo itu sekarang di mana, Pak Pinto? Itu di daerah Prambanan Solo, Prambanan Klaten. Ya. Berarti mungkin selatan Manis Renggo tadi ya? Ya. Nah itu baru jalan ke selatan masuk itu. Rupanya Ki Juru memilih rumah tinggal itu di kawasan Kota Gede itu. Itu diceritakan seperti itu. Dan dari sana barangkali ketika Sunan Prapen pun ketika itu juga sudah meramalkan bahwasanya kelak inilah yang akan menjadi salah satu yang menurunkan raja-raja di tanah Jawa, misalnya semacam itu. Berarti kan kombinasi ramalan dari Sunan Prapen dan juga petuah dari Kanjeng Sunan Kali untuk memberikan alas Mentau ini memang seperti kondisi alam yang disetting atau seperti apa, Pak Ibnu? Ya, kalau dari pendekatan mistis seperti itu. Ya. Tapi kalau kita melihat secara logika ya memang ini ada semacam ketidakadilan gitu. Yang ikut lomba itu adalah 2 orang, yaitu Ki Penjawi dan Pemanahan. Dengan mengikut sertakan Danang Sutawijaya dan semuanya itu di bawah kendalinya
panglima penasihatnya itu adalah Ki Juru. Nah, Ki Juru kan juga enggak ikut lomba. Ya. Ya. Dikira itu sayembara. Strateg. Tapi strategi. Dan tadi saya ceritakan bahwa sebetulnya kemarin ya, tempoh hari kan saya ceritakan bahwa sebetulnya ketika diajak ikut sayembara itu ya, itu baik Ki Penjawi dan Pemanahan itu takut gitu. Karena sebetulnya dia mau dihakimi, dibunuh. Karena Adi Wijaya itu kejam sekali, ya kejam. Nah pada akhirnya setelah diyakinkan ketika menghadap ikut itu ya oke, dipersilakan. Nah sing jamin Ki Juru. Ning yen kowe ora berhasil, kowe ya ora urung tak pateni. Gampangane ngono, Pak. Kesalahannya apa, Pak? Kesalahannya itu yang Ki Ageng Pemanahan didakwa membawa lari putri salah satu selirnya. Karena mulai Sultan Adi itu istrinya banyak, Pak. Tapi di Demak itu ya, itu istrinya patuh sesuai dengan kaidah agama loh, Pak. Iya. Ya. Gitu. Dan Panaman Senopati itu kalau tidak salah hanya 4, Pak. Gitu. Saya nggak tahu ya, ketika zaman Amangkurat itu kok banyak loh, Amangkurat 1 tuh. Karena Sultan Agung enggak loh. Kalau Adi Wijaya kira-kira berapa? Wah, nggak tahu. Nggak tahu ya, yang jelas juga banyak. Katanya banyak gitu. Nah, jadi Sultan Adi Wijaya itu mulai saat beliau itulah yang kaidah bahwa punya istri itu terbatas hanya 4 itu tidak dipenuhi. Banyak sekali. Sehingga dengan demikian misalnya kita mencoba menyimak Pak Ibnu, ketika tadi misalnya dari Lipuro, kemudian Lelaku sampai kemudian dalam Babat itu kan sempat dikisahkan ada Wahyu Keprabon yang jatuh. Daru. Nah, apakah proses ini juga kalau dibaca secara spiritual itu menjadi salah satu wujud kesaksian alam bahwasanya apa yang dikatakan oleh Sunan Prapen dan juga Kanjeng Sunan Kali itu menjadi ke depan akan terjadi semacam itu, Pak Ibnu? Iya. Memang mungkin Sunan Prapen itu waskito ya. Orang figur yang bisa membaca petunjuk-petunjuk alam. Ya saya tidak mengingkari hal-hal seperti itu bisa terjadi. Meskipun saya selalu menghindari kaidah-kaidah mistik ya. Tapi saya selalu mengikuti kaidah-kaidah keilmuan yang biasa-biasa saja, logis gitu ya. Tapi saya juga tidak tidak menganggap sepele hal semacam itu. Tapi pada zamannya hal seperti itu kan sangat lumrah, Pak Ibnu. Ya memang pada saat itu lumrah sekali. Apa yang namanya kuasa ramalan itu kan kecuali Sunan Prapen kan waktu di Ponegoro Bayi itu kan juga kuasa ramalan juga oleh Habis Satu ya. Nah, itu. Jadi ya memang kalau menurut saya kok ada benarnya ramalan itu. Ya, tentu saja ramalan itu juga memperhatikan kalau istilah sekarang kan track record ya. Melihat. Iya dah. Iki calone gitu. Artinya di antara yang lain itu. Ya. Artinya kita itu bisa melihat bahwa sebetulnya pandangan orang Jawa itu kan selalu lebih banyak ingin menjalankan kewajibannya daripada menuntut haknya. Aslinya para ksatria Jawa itu di situ, Pak. Berbalik dengan sekarang loh. Sekarang itu lebih banyak nuntut, Pak, daripada menjalankan kewajiban. Kalau kita melihat kan juga di dalam Wedoto maupun yang dijadikan sebagai salah satu patokan itu adalah Panembahan Senopati. Ya. Jadi di dalam Pupo Sinom itu juga disampaikannya adalah Nuladolaku Utomo
tumraping wong tanah Jawi, wong agung ing Sigondo, Panembahan Senopati. Nah, berarti kan memang kemudian sosok Senopati ini adalah manusia yang ideal. Ya. Manusia yang ideal. Jadi ya memang dia dikaruniai kecerdasan dan kelebihan lah ya. Kelebihan, ya. Apalagi dididik oleh figur seperti Ki Juru Mertani. Ya. Itu luar biasa. Ya. Dan barangkali ketika seringkali kita mendengar baik di Babat ataupun dalam cerita tutur masyarakat juga Pak Ibnu, seringkali yang menyampaikan, wah ini bebanannya alas Mentawai. Nah, saya juga merasa penasaran nih, sebenarnya alas Mentawai itu batas-batasnya itu sampai di mana Pak Ibnu? Biasanya zaman dulu itu kalau membuat batas itu sungai. Ya. Sungai yang dipakai pembatas itu bukan Kali Obak, Pak. Tapi kalian di timurnya ya itu Kali Wedi. Berarti malah mulai dari Klaten sekarang. Kali Wedi itu antara Klaten dan Jogja atau ya. Dan Obak. Kemudo ya Pak? Ikut. Ya, Kemudo. Ya, Kemudo itu. Nah, itu sampai sekali apa namanya? Yang di Bedok. Kali Bedok. Di barat Kali Bedok itu sudah masuk wilayahnya Mangir. Gitu. Ya, karena ini apa namanya rumahnya Ki Ageng Mangir dengan tempatnya Panembahan Senopati di Topo Broto itu nggak jauh-jauh amat lah. Ya sekitar 3-4 kilometer. Ya. Gitu. Berarti kan dengan demikian ketika alas Mentawai itu diberikan, kalau misalnya kita melihat kan masih berwujud hutan. Gitu. Nah, sementara kalau misalnya kita melihat juga bagaimana kemudian secara kondisi pati sudah sedemikian tumbuh menjadi sebuah bandar. Ya. Nah, apakah memang kemudian ketika diberikan bumi Mentawai dalam hal ini, Panembahan Senopati, Ki Juru, Ki Pemanan dan sebagainya dengan sadar menerima, ataukah ini sebenarnya juga sebagai salah satu dalam tanda kutip memang Hadiwijaya punya maksud tertentu terhadap hal ini? Ya, jadi ini begini ya. Yang berperan ya memang ketika terjadi proses bagaimana terbunuhnya Arya Penangsang itu tidak dilaporkan. Ya. Dan itu bahkan direkayasa agar yang membunuh itu secara kolektif. Yang penting dua-dua itu menang. Dua-dua itu berhasil. Dan keduanya itu diberi hadiah tanah. Ya. Nah, tetapi karena apa namanya Sunan Merapen itu sudah menceritakan bahwa Ki Pemanan itu bakal menurunkan diraja di tanah Jawa. Ini tetap menjadi ketakutan. Jadi ketakutan bagi Hadiwijaya untuk menyerahkan tanah ini. Ya. Dan akhirnya ketika tanah itu diserahkan itu tahun 1582 itu ada upacara dan ada pamitan dan itu dan diruat dan sebagainya. Semua keluarga ikut dan sing yang kaget itu Ki Juru juga ikut, Sunan Hadiwijaya juga ikut gitu. Ya, mungkin sak keluarga dan itu rombongan. Nah, ketika apa namanya sudah sampai di sana mulai buka setiap tahun itu juga sowan ke Pajang Ki Ageng Pemanan. Tapi Senopati orang nanti gelem Pak. Itu ceritanya kayak gitu. Nah, waktu itu masih Sutawijaya juga. Dan nah ketika
tahun 1584 ke Ki Ageng mana itu situ. Ya. Nah, ini dilaporkan ya kepada sama Ki Juru, dilaporkan kepada Sultan Hadiwijaya. Ya wis Kakang, diserahkan wis itu diteruske karo putra ningsun. Dan diberi gelar Senopati ing Ngalogo. Jadi gelar Senopati ing Ngalogo kuwi yang memberikan itu adalah Hadiwijaya. Ceritanya gitu. Berarti kan kalau misalnya kita menyimak dari itu, betapa kemudian gelar Senopati ing Ngalogo ini kan kemudian melekat kan ke depannya Pak Ibnu. Pada hampir semua Narendra Mataram itu memakai Senopati ing Ngalogo semua. Ya. Karena hanya menegaskan keturunan ya. Ya. Dan bagaimana kemudian ketika kembali kita melihat, ketika kemarin juga sempat kita bahas ketika bagaimana Sultan Hadiwijaya saat itu sedemikian, ketika barangkali dari berbagai sekutunya Pajang, baik yang di Tuban, lalu yang ada di wilayah-wilayah yang menjadi sekutu dari Pajang, yang kemudian membakar sisi emosional dari Sultan Pajang. Nah, Senopati sudah beberapa kali pisauanan nggak pernah datang hadir. Nah, semacam itu Pak Ibnu. Apakah kemudian dengan terjadinya hal seperti ini, polanya raja yang keberanang penggalih itu kemudian memang membawa pengaruh yang sedemikian besar terhadap rakyatnya saat itu, Pak Ibnu? Begini, marahnya seorang raja, itu kan para mantrinya juga takut. Mantri itu pejabat negara, pada takut. Para mantri ini yang sing patih pada takut. Akhirnya ketika Sultan Pajang memerintahkan untuk ngeluruk ke Mataram, perintah perang itu kan perintah mati, Pak. Tidak bisa dihindari. Ya kalau menang, kalau kalah kan mati. Gitu. Jadi ya memang dalam konteks ini ya Sutawijaya itu ya pinter, Pak. Sebelum, karena memang sama romonya Ki Juru itu udah diberitahu kalau visimu, kamu punya visi kenegaraan, pada suatu saat mesti akan bentrok dengan Pangeran Hadiwijaya. Nah, dalam konteks itu dia menghimpun orang Bagelen, Pak. Sebabnya mengapa dipilih Bagelen? Kok tidak orang dari Pajang? Bukan, artinya mungkin dari tempat lain. Orang Bagelen itu mempunyai semangat perang yang tinggi, mempunyai kemampuan itu. Dan seperti kemarin saya katakan, Pajang kan tidak Senopati kan tidak punya duit. Lalu belum. Ya waktu itu kan, waktu itu tidak punya duit. Akhirnya dia membagikan tanah-tanah yang dia kuasai di Mataram ini itu kepada rakyatnya, kepada orang-orang Bagelen yang mau ikut dia. Dan itu dia sudah mulai melatih militer. Berarti kekuatan ketika itu juga sudah mulai disusun di Mataram. Sudah di Mataram. Mataram itu sudah siap kalau misalnya Pajang mau marah, ya siap. Sudah gitu. Bahasanya sekarang siap. Walaupun barangkali juga prajuritnya belum sebanyak Pajang. Iya. Tapi siap menghadapi itu. Dan orang-orang Bagelen memang orang-orang yang mempunyai dari postur tubuhnya bagus.
Nah, satu itu, dan yang berikutnya lagi, kalau dia mengambilnya orang dari orang-orang Pajang, ya dia mesti nang dilapor ke. Oh iya. Gitu. Kalau dia menghimpun tentara gitu sebenarnya. Jadi selama ini laporan-laporan ke Sultan Hadiwijaya kan menyangkut produksi beras, bahannya diimpor, perdagangan dan sebagainya kan. Waktu itu. Nah, sehingga justru Babat Alas Mentau itu sebetulnya lebih bermanfaat, yang menerima manfaat itu Pajang sendiri pada waktu itu. Nah, tetapi akhirnya dengan menggunakan orang-orang Bagelen sebagai inti kekuatannya Senopati Engaloko, ini dia sudah menyiapkan aparatus militer gitu. Ya. Jadi zaman dulu tuh politik zaman dulu tuh ya sapa sing duwe bolo akeh, sapa sing duwe tentara akeh. Nah, berbeda dengan pembicaraan kita minggu lalu ya. Kan para pate di daerah pesisiran ya. Itu kan kuatnya itu karena apa ya? Karena mereka mempunyai senjata yang di drop atau dibeli dari hasil berdagang meninggal. Hasil berdagang itu, dan barang-barang yang dibeli itu, senjata-senjata itu ada dimiliki oleh tentara Turki. Jadi dulu perdagangan senjata sudah ada loh, Mas. Dan kalau kita melihat Pak Ibnu, betapa tadi sebagaimana disampaikan di episode kemarin, episode 2. Turki Utsmani yang wilayahnya sedemikian luas. Termasuk kemudian kalau kita melihat betapa kemudian kiblat raja-raja sultan-sultan yang ada di Nusantara, yang dengan latar belakang agama Islam juga sangat mengidolakan Turki Utsmani. Bahkan pasukannya di Diponegoro itu kan semuanya kan struktur militernya gitu. Contohnya itu Pasah. Pasah itu dari kata pasah. Pasah itu panglima loh, Pak. Panglima tertinggi itu. Nah, Ali juga komandan gitu loh. Jadi namanya itu ya namanya Sentot. Tapi gelarnya Ali Basah. Basah Ali Sentot Prawiro Dirjo. Prawiro Dirjo itu bapaknya, Prawiro Dirjo ketiga. Nah, namanya dia itu Sentot. Itu adik iparnya Pangeran Diponegoro, Pak. Nah, jadi ini yang harus dipahami bahwa metode kemiliteran saat itu sudah tertular, Pak. Jadi cara-caranya perang dinasti Utsmani dengan menggunakan senjata laras panjang. Jadi dulu itu sudah masuk loh. Pajang itu punya senjata laras panjang banyak. Bahkan ketika di cerita yang lain di dalam buku-bukunya The Graph itu, itu diceritakan bahwa Pajang itu siap menghukum Mataram, dan sudah menyiapkan peluru, baik peluru mesiu maupun peluru emas. Peluru emas itu zaman saiki ya suap, Mas. Ya zaman disiki wis ana, Mas. Suap itu ya ono, sing nyuap rajane ya, Pak. Kalau Nara itu kan yang ora dikai emas ora gelem perang. Padahal iki perang sama wong Mataram. Ya bangsane dhewe. Nah, jadi kenapa bisa mengerahkan banyak orang? Ya karena ada duitnya, Pak. Yang perang zaman sekarang kan yang TPS, Mas. Ya nganggo duit. Nganggo duit gitu. Iya ta? Nah, sebagai salah satu bentuk amunisi. Makanya kan
di sini Mas. Wah, amunisi ini mana Mas? Nah, zaman sekarang kan gitu tuh. Ya, amunisinya mana? Nah, ya. Iya, iya. Lah itu dulu tuh ya suap itu ya ada ya kayak gitu tuh. Pemimpin ini nyuap rakyat itu ya ngono kuwi Mas. Ada. Berarti kan sebenarnya kalau kita menyimak gitu Pak Ibnu, dari perjalanan peristiwa yang ada, ternyata kan kondisi zaman dulu dengan kondisi zaman sekarang kan juga ada kemirip-miripan. Oh, mirip. Mirip sekali. Dan memang ya mungkin barangkali banyak tokoh yang mengerti dan belajar mengenai sejarahnya Adiwijoyo itu ya dia tiru. Gitu. Jadi termasuk dalam hal ini adalah bagaimana strategi numpak gedek tadi Pak Ibu. Iya, si milih sang gedek si tadi. Si nonggo bajul tadi. Iya, bajul itu kan preman, Pak. Nggih. Berarti Pak Ibnu. Zaman dulu pun sebetulnya ada kehidupan sehari-hari yang tidak banyak dipotret oleh Babat ya. Ya. Nah, sebetulnya kehidupan ya mirip-mirip lah ya dengan sekarang, hanya polanya berbeda saja ya wujudnya. Ya karena sekarang itu ada internet kan. Nah, satu ada internet, banyak sejarawan. Kalau dulu kan penulis Babat saja itu orang keraton. Enggak. Ya, yang kecuali yang Serat Trinoto. Ya, tapi kan kalau di Mataram kan rata-rata memang tepas Kabujanggan. Ya. Dari tepas Kabujanggan. Ada juga Serat Kondo itu bukan. Oh iya. Surat yang lain. Sehingga gambaran sehari-hari memang banyak yang belum terungkap tuh. Ya. Padahal ya sebetulnya seperti halnya kehidupan sosial ekonomi dengan basisnya produksi pertanian itu kan dulu juga sudah ada. Sudah ada. Ya, dan juga sudah ekspor, ya toh. Ya. Dan juga permainan harga mungkin juga ini karena dimel di jalan atau gimana. Loh, ya misalnya rempah-rempah itu ya, katakanlah rempah-rempah itu dijual harganya sampai 100 kali dari kulaannya di tanah Jawa kok. Mereka itu. Berarti kan hampir sama. Luar biasa sekali hasilnya gitu. Nah, itu ceritanya begitu. Karena sehingga informasi dikip ya oleh dagang. Ya. Dan juga politik pada saat itu, Pak. Kita itu Pak, nenek moyang itu mau berebut kekuasaan tapi pun tidak tahu peristiwa geopolitik, Pak. Ya, betul. Ini yang maksudnya. Jadi kelemahannya negara-negara yang berada di pedalaman karena sistem komunikasi dan transportasi pada saat itu melalui laut ya. Sehingga informasi mengenai kehebatan tentara Turki pun juga lama, Pak. Ya, tidak mudah terjadi seperti itu. Nah, itulah sebabnya ketika meskipun Senopati sudah bisa mengalahkan Pajang, tapi sikapnya terhadap Pajang dia tetap hormat, Pak. Berarti kan ibaratnya ketika misalnya Pajang sudah berhasil ditaklukkan oleh Mataram, misalnya. Pajang sudah ditaklukkan oleh Mataram, tapi kan juga bagaimanapun juga ternyata kalau misalnya kita melihat dinasti Pajang pun kan juga tidak serta-merta untuk kemudian lenyap semacam itu. Benar. Karena suatu ketika ketika kalah, Hadiwijoyo meninggal. Nanti bisa diceritakan loh ketika meninggalnya Hadiwijoyo itu seperti apa gitu. Itu adik-adiknya, adiknya putra-putranya Hadiwijoyo itu, dan ibunya jadi istri permaisurinya meminta agar Senopati yang menjadi menggantikan itu di Pajang. Kedudukannya di Pajang. Gitu. Ditolak oleh Senopati. Sebagai kerajaan sudah relatif settle ya. Aku itu bukan hak saya ya, dan diserahkan kepada Benowo yang memang secara Benowo garis memang berhak mewarisi tahta. Karena dia secara garis itu dia mempunyai
hak untuk menjadi putra mahkota dan menjadi raja. Tapi dia nggak mau. Bernawa juga nggak mau. Gitu. Makanya estafet Kesultanan Pajang itu diserahkan pada Pate Demak Aryo Panggiri. Ya, diserahkan pada Aryo Panggiri. Nah, Aryo Panggiri kan tidak tahu menahu ceritanya seperti itu dan bahkan suatu saat berani melawan Mataram. Diajar betul itu, Pak. Demak itu. Demak itu diserang sama Senopati. Pada akhirnya. Nah, itu akhirnya Pajang itu rajanya Aryo Panggiri yang tapi berkedudukan di Demak. Ya. Jadi seolah kembali di Demak. Gitu. Nah, terus Pajang itu akhirnya dikelola oleh adiknya juga dan merasa mandiri gitu. Akhirnya Pajang itu akhirnya suatu ketika diajar juga oleh Mataram. Terutama ketika zamannya Sultan Agung. Ya. Ini menarik Pak Ibnu yang rekrutmen tentara atau rekrutmen pasukan Mataram yang dari Bagelen. Itu pada saat itu Bagelen itu menyangkut mana Pak? Kan tidak sekedar yang sekarang namanya Bagelen toh, tentu saja masih ke barat juga toh. Ya, daerah Merdeka. Termasuk Kutoarjo segala ya itu. Wah, Kutoarjo baru desa, Pak. Belum. Purworejo itu apalagi yang... Oh iya, lebih dulu Bagelen. Wah, iya. Bagelen itu, karena kemarin seperti kita ceritakan ya, Kak, di daerah selatannya Bagelen itu Rowo, Pak. Iya, betul. Rowo-rowo. Ya, masih gitu. Berupa rowo-rowo. Dan ketika ini kita tadi sempat menyimak bagaimana kemudian sebenarnya kondisi ketika kemurkaan tadi kembali ke awal, akhirnya menjadikan lepas kendali dan sebagainya, sampai kemudian imbas dari kemurkaan mereka kan menjadikan kekalahan Pajang. Nah, apakah dengan kalahnya Pajang ini juga pengaruhnya terhadap bahaya secara psikologis ataupun secara kekuasaan terhadap rakyat Pajang yang kemudian rajanya berbuat yang penuh emosional sampai kemudian ngeluruk ke Mataram dan sebagainya, itu menjadikan rakyat Pajang sendiri pun juga merasa iki piye to ratuku misalnya semacam itu, Pak Ibnu? Pada saat itu tuh begini, Pak. Jadi ketika kalah, terus Sultan Pajang jatuh. Nah, jatuh akhirnya sampai keraton itu ditandu. Ya kan? Ditandu. Nah, tentaranya itu kemana, Mas? Bubar, Mas. Berarti tentara yang dari Tuban misalnya bubar. Ini langsung nggak duit Mas. Wah, betul. Yang dari Tuban, dari Bintoro. Nah, ya udah. Dia wis kewajibannya selesai, mereka bubar, Pak. Jadi sebetulnya rakyat-rakyat di Pajang pun ya do not care. Rajane arep ngopo ya. Yes, monggo. Iya. Itulah yang saya bilang bahwa itu keyakinan dan kepercayaannya masyarakat Jawa itu. Kalau rojo itu dalam artian rojo itu berbuat salah, rojo drembo, rojo itu suatu saat itu akan kebentus yang jadi korbannya alam sendiri, karena alam punya planning sendiri kan. Mengandalkan centeng-centeng. Ya, enggak bisa. Berarti ibaratnya ketika seorang raja itu bersalah, bisa jadi yang membuat pengadilan, kalau dalam bahasa Jawanya kesiku obahing jagat semacam itu, Pak Ibnu. Dan rakyat membiarkan. Lu itu benar ketika Mangkurat satu kalah. Rakyatnya bersorak, Pak. Ya. Karena rajanya dolim.
Gitu. Jadi ketika dia harus ikut perang, ya mau perang-perangan, Pak. Tidak sepenuh hati membela, ngaten sih. Ya, yang penting untuk apa namanya? Menunaikan kewajiban dengan embel-embel yang tadi disampaikan Pak Ibnu di depan. Iya. Peluru emas. Peluru emas. Peluru emas, duit yang dulu itu kan emas. Ya, paling gitu. Yeah. Dan karena pemerintah dan Mataram Puno, pemerintah pajak itu tidak punya emas sendiri. Emas itu kan sebenarnya emas yang diperoleh dalam proses perdagangan dengan orang-orang Eropa, terutama orang-orang Portugis. Ya. Makanya istilahnya itu untuk sak dacin, itu istilahnya orang Portugis, toh, Pak? Iya. Gitu loh. Itu istilahnya orang-orang Portugis itu. Ya, mata uangnya mereka itu. Nah itu para adipati pesisiran itu mempunyai kewajiban ngumpulin duit. Baik duitnya ya monggo perang. Mungkin yang zaman sekarang apa namanya para pejabatnya, para pemimpinnya itu ngumpulin duit ya. So nggo tuku suara ning gone. Gini TPS. Betul. Itu. Dan fenomena yang sangat menarik Pak Ibnu ya. Ketika misalnya kita melihat bagaimana kemudian akibat dari barangkali keberanangan manah tadi. Kemudian dilalah ketika ngeluruk ke Mataram pun kesiko Bayang Jagat. Merapi putus. Ya. Nah, apakah hal-hal semacam ini juga bisa jadi memang merupakan perimbangan alam akan kelakuan kelaliman seorang pemimpin atau semacam apa? Ya, kayak keyakinan orang Jawa begitu. Itu mitos. Mitosnya begitu. Jadi seorang raja itu kalau mitos Jawa tidak boleh apa namanya? Iya, sewiyah pada rakyatnya. Istilahnya sewiyah-wiyah itu. Wis kaya apa to? Sewiyah-wiyah itu keterlaluan. Ya, seperti yang tempo hari gugu karepe dhewe. Gugu karepe dhewe menghukum rakyat seenaknya sendiri. Para nindia menterinya isane kurmanut. Iya. Ya kayak gitu. Gitu. Jadi alam yang akan ini ya. Alam akan iya betul Jawa ya. Orang Jawa itu akan begitu. Ya ditekne wae. Engko dalam istilahnya orang Jawa itu wis to angot wektu hae. Nah, tuh angot wektu. Kan istilahnya angot wektu itu kan dalam banget, Pak. Nggih. Dalam waktu. Itu akhirnya orang yang guguk sak karepe dhewe mimpin negara tanpa etika, tanpa moralitas sebagai seorang pemimpin. Pada suatu ketika dia akan ajar. Makanya orang harus tunggu waktu nih wae. Ngenteni wahyaning mangsa kala. Gitu. Dan ini ada gambaran menarik Pak Ibnu. Kalau misalnya kita lihat di pupuh 49 Dandang Gulo, yaitu di podo 4 sampai podo 7. Nah, ini ada hal yang menarik. Barangkali nanti akan bisa menjadi bahan kupasan kita bersama di kesempatan malam hari ini. Di sini diceritakan tentang Ki Juru Taman. Ini mohon izin untuk saya tembakkan Pak Ibnu. Nah, amit ulun angling datan muleh ulun iki nganti karsaning yuang aturna dipun sang duta sigra wangsul marang pura matur sang aji kendel sultan ing Pajang
Senopati Nekong maladi semati ning yuang aneng mayang apan wayah tengah wengi pancuru taman prapto. Nah ini kalau misalnya kita menyimak dari pupuh 49 podo 4. Nah, berarti komunikasinya dengan juru taman ketika itu dilakukan ketika tengah malam, Pak Ibnu. Ya. Jadi ketika habis ini pulang ya, dari Bayat sampai Pajang. Ya. Itu Senopati itu hanya mengikuti dari belakang. Terus dia menginap di rumah adik iparnya, adiknya itu Tumenggung Mayang. Tumenggung Mayang, ya. Dari Tumenggung Mayang itu akhirnya si juru taman. Juru taman itu konon bule, Pak. Ada yang saya pernah baca itu bule. Nah, di juru taman itu menghadap ke Senopati di tengah malam. Itu ceritanya. Berarti bisa jadi memang kemudian ketika menghadapnya di tengah malam, kalau kita mencoba menganalisis, berarti kan pola menghadap ini tidak serta-merta terbuka aku sowan misalnya semacam itu kan Pak Ibnu. Berarti kan memang ada iki ngetoke kudu tengah wengi. Ya, itu kehendaknya Ki Juru Taman sendiri. Kehendaknya Ki Juru Taman sendiri. Sesengidan. Iya. Iya datang ini. Karena antara Pajang dengan Mayang itu kira-kira kalau naik kuda itu kira-kira butuh waktu sekitar 2-3 jam. Gitu. Nah, dan ini kita lanjutkan di podo kelima. Ameng-amengane Senopati gedhe nira sak gunung anakan mendak ngalesot ngarsane pun juru taman matur Senopati ulun niki menawi darbi karso angrebasing Prabu ing Pajang ulun lumampah pejah gesang kawula ingkang nglabeti kita kantun wirya. Nah ini berarti memang kemudian dikisahkan dalam tulisan ini memang sebenarnya juru taman itu gede dhuwur. Sak gunung anakan. Genge sak Prabotogung. Iya. Gitu. Iya. Nah. Padahal itu sak gunung anakan nyembah kan gede, Pak, gede banget, Pak. Nggih. Iya. Itu yang diceritakan bahwa dia bersumpah setia kan? Iya. Kepada ngalesot ing pepadanipun. Ya, gitu.
itu bersumpah pada Senopati itu. Ya. Itu. Dari situ kan artinya sudah terlihat pada zaman itu yang namanya orang-orang asing atau keturunan orang asing itu sudah ada. Di Manu, lah itu gunung kita kan gedene sak gunungan gede, lemu dan kuat, nah. Ya. Nah, gitu. Dan termasuk di sini termaktub bagaimana kemudian menawi dabe karso angrebasing Prabu ing Pajang. Ya. Ulun lumampah. Iya. Nah, ini kan penegasan ini Pak. Siap. Penegasan, Pak. Aku siap yang menghormati Prabu Wijaya. Aku siap menjalankan gue. Ya. Tugas gue. Nah, makanya di pada berikutnya itu jawaban dari Senopati. Ya. Iya. Dan ini menarik ini. Bagaimana kemudian ketika ibaratnya bertemu di kala malam, dikala sudah sepi, Pak Ibnu. Di kala malam sudah sepi, dirancanglah semacam strategi. Wes pokoknya yang gue karep, ayo aku sing dadi. Misalnya. Aku argujune ngono. Gitu loh. Berarti ibaratnya memang sudah ada yang menghendaki jika kamu menginginkan, saya siap menjalankan. Pak Ibnu. Nah. Ini lanjutannya di podo 6. Senopati ngalogo sigra ngling Sontarima iya pekenira pracayanira maring ngong ulun tandarbe kayon mung sengkakno Sri Nara Patih juru taman Gyanembah Dyan Nulyotu Mando lumebet maring kadadyan Sultan Pajang kepanggih grenahalinggih biniti jajanira. Wah, ini berarti proses eksekusi sudah dijalankan, Pak Ibnu. Biniti jajanira itu apa namanya? Sikap. Disikap, ya. Tapi apa yang mau dipiting gitu? Bukan dipiting, langsung dibunuh. Ya, tapi tidak pakai alat itu. Nah, pembunuhannya hanya dipiting kan mati. Ya wong cilik disikap kan. Apalagi pada saat kan itu baru jatuh itu toh. Iya. Dan itu waktu itu Sultan Hadiwijaya itu ternyata usianya sudah sekitar sudah sepuh juga. Ya 60-an tahun, Pak. Sekitar itu. Kalau wong sudah tahun itu dipiting ya langsung Pak. Gitu. Dan tentu saja ada ilmu dalam pengertian ilmu modern untuk bagaimana dengan meeting sambil membunuh itu gimana? Ya, saya tidak tapi yakin. teknisnya tidak diceritakan. Tapi bahwa langsung bisa meninggal kan berarti dengan teknik tingkat tinggi itu. Artinya ya memang ketika uang disikap ya mungkin disikap ya anune bekap atau di lehernya dikrek atau lehernya dibunter ya itu. Karena ketika itu juga kondisinya
Sultan Pajang juga nembe gerah. Nah, itu. Ini. Tapi minimal kan juru taman itu memiliki keahlian dan keterampilan untuk membunuh tanpa senjata. Iya. Nah, itu. Ataukah mungkin dulu ahli gulat Pak Ibnu? Bisa jadi. Dengan tinggi besarnya itu. Dengan tinggi besarnya itu ya mesti itu Pak. Gitu. Nah, ini kemudian di podo ke-7. Ya. Nah, ini diperjelas ini. Nah, Sultan Pajang kantoko gumuling tinangisan sagung para garwa miwah putra sentanane tangis kedaton umyong sareng enjing Sultan nglilir saya sanget kang gerah senopati iku sakatahe wong mentaram pinundutan samiatu kutelase tinumpuk lawang inggal. Nah, ini berarti efek ketika tadi disikap biniti jajaniro tadi di web. Itu kemudian menjadikan tadi Pak Ibnu sempat mencapai Sultan Pajang kantoko gumuling. Nah, ini dengan jelas disampaikan dalam ini bagaimana jatuh terguling. Ya. Nah, termasuk tadi yang sempat disampaikan Pak Ibnu juga bahwa Sultan Pajang itu istrinya banyak. Nah, ini juga tersampaikan di sini secara sekilas tinangisan sagung para garwa. Nah, berarti kan istrinya banyak, sagung para garwa. Ya. Ya itu yang saya ceritakan tadi bahwa ya sejak dinasti Hadiwijaya itu seorang raja itu boleh punya istri banyak gitu loh. Itu yang ciri yang sebetulnya terjadi perubahan-perubahannya itu. Ya. Beda dengan Demak. Raja-raja Demak itu disiplin sekali dalam menjalankan ibadahnya loh Mas. Ya, enggak boleh lebih dari 4. Ya, dipenuhi juga. Gitu. Nah, ketika kita kembali kepada tema kita, Rojo Polah Rakyat Kepradah. Nah, imbas dari kemudian ketika penyerbuan ke Mataram, lalu kemudian yang mengakibatkan ibaratnya ketika rajanya ternyata polahnya sudah tidak sesuai dengan kehendak rakyat, sehingga menjadikan rakyat yang justru kepradah. Nah, ini secara antropologi politis barangkali. Kalau kita melihat tentunya hal ini menjadikan kawulo di Pajang dan kawulo di Mataram tentunya akan mempunyai beberapa sikap terhadap Sultan Pajang ataupun terhadap Danang Sutawijaya, Pak Ibnu. Danang Sutawijaya itu lebih disukai loh Pak. Karena sejak dia jadi Ngabeyi Loreng Pasar itu bergaulnya dengan rakyat biasa. Gitu. Karena dia menyadari aku dudu keturunan raja. Ningrat ya. Ningrat. Gitu loh.
Anggrek wong diangkat apa namanya? Sebagai putra angkat. Ya, sebagai putra angkat. Ya. Tapi bapakku tenan iki sing endi? Mungkin begitu ya, Pak. Nah, tapi yang jelas ya, jelas karakter pemerintahan di masa lalu ya saya bilang otoriter. Kalau dalam kacamata sekarang. Ya. Beda nanti dengan Panembahan Senopati ketika sudah jumeneng. Itu sangat humanis. Tapi ketika dia harus perang ya perang. Tapi dengan rakyatnya ya itu yang selalu dipikirkan. Ya. Nggak tahu ya. Ada perubahan-perubahan perilaku politik antara masa yang lalu dan masa yang sekarang itu, yang idolanya seorang ksatria itu ya memang harus mengabdi untuk rakyat gitu. Ya, mengabdi untuk rakyat. Itu esensinya. Tapi di sisi yang lain ya ada orang, ada figur, ada pemimpin juga yang lebih cenderung mementingkan kepentingan keluarganya sendiri. Itu banyak itu. Dan kayaknya kalau kita melihat dari beragam fenomena yang terjadi dari dulu sampai sekarang, misalnya kita menyimak di Ketoprak misalnya, betapa kemudian Patih Logender misalnya memperjuangkan Layang Seto dan Layang Kumitir, walaupun tidak berprestasi pun ya tetap digodok, dipoles sedemikian rupa agar kemudian tampak prestasinya. Lah ya memang begitu. Begitu. Ya kalau sudah itu pakai apa namanya peluru emas tadi. Peluru emas. Ya. Gitu. Peluru emas itu kayak pada apa ya? Money politik tuh Pak zaman sekarang. Ya. Ya, peluru emas itu. Jadi ya saya bilang bahwa apa namanya? Perilaku masyarakat kita itu apa namanya sekarang itu ya, dan masyarakat politik kita itu jadinya ya nyontoh. Nyontoh mbah-mbah itu yang sukanya kayak gitu gitu loh. Karena dulu juga sudah ada yang nuladani seperti itu. Iya. Gitu. Dan memang kemudian jikalau kita menyimak misalnya dari perjalanan, entah itu yang termaktub dalam Babat atau ada yang dalam cerita Ketoprak, entah ada yang dalam cerita rakyat, yang seneng nabrak-nabrak ini kan biasanya nanti ganti ketabrak, Pak. Apakah ini jadi semacam hukum alam atau seperti apa, Pak? Ya kalau hukum alam sih ya enggak, tapi beginilah konsekuensi logis. Semacam dialog apa dialektika. Dialektikanya selalu begitu. Jadi apa namanya Senopati pada akhirnya meninggal dunia. Sultan Pajang. Sultan Pajang. Iya. Meninggalnya dengan cara yang tidak enak loh. Ya, Biniti oleh Jurutaman lagi. Ya. Tapi Senopati wafatnya itu dengan apa ya? Dengan luar biasa, dengan dituntun kaidah agama. Ya, itu. Nah, kita lihat misalnya apa namanya Senopati, pemimpin yang lain ya. Ketika di akhir hayatnya meninggalnya tuh nggak apa ya. Tidak mulus gitu loh Pak. Banyak raja-raja itu yang ada ketidakwajaran ya. Tidak lumrah lah paling tidak istilahnya. Meninggalnya itu kosong. Dan barangkali ketika tadi disampaikan juga sesuai dengan tema kita, bagaimana memang keberimbangan, lalu kemudian tata laksana yang sudah ditata sedemikian rupa ini memang satu dan yang lainnya akan saling terkait. Termasuk ketika Raja Polah kemudian rakyatnya yang keprada. Warga budaya, terima kasih atas perhatian Anda semuanya di
episode ketiga tentang Rojo Salah Rakyat yang kepradah ngaten. Matur nuwun Pak Ibnu atas kehadirannya. Matur nuwun Mas Woro juga dan tentunya dari berbagai perbincangan yang kita lakukan dari episode 1 sampai ke episode 3 ini. Banyak hal yang bisa kita petik dan moga-moga berbagai hal positif yang mewarnai sejarah perjalanan dari negeri ini bisa menjadi tauladan untuk ke depan mewujudkan kejayaan negara kita. Matur nuwun, selamat malam. Lestarilah budaya Nusantaraku. Nuwun. Radio Komunitas Balai Budaya Minomartani. Radio Budaya, Radio Warga, Radio Kita Bersama.